Pernah nggak sih kamu ada di persimpangan jalan dan bingung banget sambil nanya, sebenarnya Tuhan mau aku ngapain sih? Ini pertanyaan yang dalam banget ya, dan kayaknya semua orang pernah ngalamin. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah panduan yang praktis banget buat nemuin jawabannya dan sumbernya langsung dari kitab Kolose. Ya kan? Entah itu soal kerjaan, soal jodoh, atau mau ambil keputusan besar lainnya, pertanyaan ini tuh selalu muncul. Dan yang menarik, Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Kolose itu nggak ngebiarin pertanyaan ini ngegantung gitu aja. Dia justru ngasih kita semacam framework yang keren banget buat bantu kita nemuin arah. Oke, jadi kita mulainya dari mana? Nah, ini yang unik. Titik awalnya itu bukan sebuah metode, tapi sebuah doa. Doa yang ditulis sama Rasul Paulus, yang isinya bukan sekedar permohonan biasa. Tapi ini permintaan yang spesifik banget untuk sesuatu yang jadi fondasi perjalanan iman kita. Coba deh perhatiin baik-baik kata-katanya. Paulus nggak berdoa supaya mereka dapat feeling atau firasat yang nggak jelas. Doanya itu untuk pengetahuan, hikmat, dan pengertian yang benar. Ini nunjukin kalau kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang beneran bisa kita ketahui dan pahami secara nyata. Terus, gimana caranya dapat hikmat ini? Ternyata ada dua jalan yang kontras banget. Jalan pertama, itu hikmat yang sejati, yang datangnya pas kita benar-benar berserah total, pas kita bilang, oke Tuhan, aku percaya. Ini beda jauh sama jalan kedua, di mana kita cuma ngandelin logika dan pikiran kita sendiri yang ya terbatas. Jadi ujung-ujungnya, ini soal percaya, bukan cuma soal pinter-pinteran mikir. Oke, pertanyaannya sekarang terus kita carinya di mana dong? Nah, sumber yang kita pelajari ini ngasih semacam toolkit praktis. Ada 4 sumber utama buat kita belajar tentang kehendak Tuhan. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, ini dia keempatnya. Alkitab, ini fondasi utamanya. Terus ada roh nubuat, yaitu karunia bernubuat yang Tuhan kasih buat nuntun gerejanya. Ketiga, penyelenggaraan Tuhan. Ini cara dia bekerja lewat keadaan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, tentu aja, bimbingan pribadi dari Roh Kudus. Kenapa harus 4? Supaya seimbang. Kombinasi keempatnya, ditambah doa yang tulus, bahkan jadi kayak kompas yang lengkap biar kita nggak salah arah. Nah, dari keempat itu, yang paling utama dan nggak bisa ditawar-tawar itu Alkitab. Mazmur ngegambarinya indah banget ya, sebagai pelita dan terang. Artinya apa? Firman Tuhan itu panduan paling jelas dan paling langsung yang kita punya. Fungsinya buat nerangin jalan kita, apalagi pas lagi gelap-gelapnya dan kita nggak tahu harus melangkah kemana. Sumber ketiga ini sesuatu yang kita alami tiap hari loh. Namanya penyelenggaraan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan bekerja lewat situasi dan kondisi di sekitar kita. Kadang, dia kayak ngebukain pintu kesempatan lebar-lebar. Tapi di lain waktu ada pintu yang ditutup rapat. Nah, dengan doa, kita bisa belajar ngeliat tangannya yang lagi ngatur semua ini. Oke, jadi kita udah tahu cara dengerin kehendak Tuhan lewat berbagai sumber tadi. Tapi, tunggu dulu. Paulus negasin, tahu aja itu belum cukup. Doanya berlanjut, dia minta supaya pengetahuan itu diubah jadi tindakan. Jadi sebuah cara hidup yang spesifik. Jadi, apa sih maksudnya hidup layak? Nah, ini kuncinya. Ini bukan soal kita berusaha sekuat tenaga biar jadi pantes di mata Tuhan. Bukan itu sama sekali. Ini lebih ke respons kita atas panggilannya yang luar biasa. Sebuah cara hidup yang bisa kita jalani sepenuhnya karena anugerahnya. Dan ini penting banget ya. Kita nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Usaha kita sendiri aja nggak bakal cukup. Sumber kita negasin banget kalau cara hidup yang layak ini cuma bisa terjadi lewat kuasa dan pekerjaan Roh Kudus yang aktif di dalam kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktisnya nih. Paulus nge-breakdown konsep hidup layak ini jadi 3 tindakan yang nyata banget yang bisa kita lakuin sehari-hari. Pertanyaan ini jadi jembatan buat kita. Kalau tujuannya adalah hidup yang nyenengin hati Tuhan, terus wujudnya dalam tindakan sehari-hari itu kayak gimana? Nah, jawabannya ada persis setelah ini. Ini dia 3 hasilnya. Pertama, kita mulai berbuah. Maksudnya, apa yang kita lakuin itu ngasih dampak baik buat orang lain. Kedua, hubungan kita sama Tuhan itu nggak diam di tempat, tapi terus bertumbuh, jadi makin kenal dan makin dekat sama Dia. Dan yang ketiga, hati kita jadi penuh sama rasa syukur, sebuah sikap yang ngakuin kebaikannya dalam segala situasi, baik pas senang maupun pas susah. Baik, setelah kita bahas semua ini, yuk kita tarik kembali ke diri kita masing-masing. Fokusnya sekarang kita geser dari teksnya, kembali ke pengalaman pribadi kamu. Dan kita tutup sesi ini dengan pertanyaan ini. Setelah kita tahu semua panduannya,
Dari Alkitab, dari keadaan, sampai dari bisikan Roh Kudus, sekarang coba renungkan. Gimana cara kamu pribadi tahu kalau Tuhan itu lagi nuntun kamu? Sebuah pertanyaan yang bagus banget buat kita bawa dalam perjalanan kita ke depan.